teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share informasi tentang cara menghitung biaya jabatan. Nah, sebelum kita menginjak pada detail tutorialnya bagaimana cara menghitung besaran biaya jabatan, pastikan rekan terlebih dahulu like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Nah, terkait biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 PMK 03 tahun 2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Jadi di situ di PMK nomor 250 PMK 03 tahun 2008 dasar hukumnya itu. Kemudian diatur dalam pasal 1 di mana diatur bahwa besarnya biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya adalah 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. Jadi maksimal itu. Jika lebih dari itu ya hanya bisa diakui maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sedangkan untuk biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 tahun atau 200.000 sebulan. Jadi terdapat perbedaan antara biaya pensiun dan biaya jabatan. Jadi itu teman-teman terkait dasar hukum besaran biaya jabatan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba di sini akan kami berikan contoh penghitungannya. Jadi misalkan seperti ini. Untuk penghasilan per bulan, jadi misalkan gajinya 3.500.000, kemudian di sini tunjangan lainnya uang lembur 500.000, premi asuransi 150.000, kemudian natura dan kenikmatan lainnya 850, bonus 1 juta. Nah, total di sini adalah 6 juta. Maka untuk penghasilan biaya jabatan yang bisa dikurangkan per bulannya adalah 5% dari penghasilan bruto ini, yaitu berarti 5% kali 6 juta adalah 300.000. Jadi ini biaya jabatan per bulan. Tetapi akan sedikit berbeda ketika dihitung untuk besaran biaya jabatan per tahun. Di sini untuk biaya jabatan per tahun yaitu sebesar 3.050.000. Kok bisa besarannya seperti ini? Jadi di sini kita harus melihat terlebih dahulu. Jadi di sini ada poin nomor 7 adalah bonus, di mana bonus ini tidak bisa langsung dikalikan disetahunkan. Jadi karena bonus ini dianggap hanya mendapatkan sekali, maka tidak dikalikan 12. Jadi yang dikalikan 12 adalah poin gaji, tunjangan lain, kemudian premi asuransi, natura. Jadi totalnya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah 5 juta. Sehingga kemudian jika dikalikan 12 bulan maka ketemu 60 juta dan ditambah 1 juta yaitu 61 juta. Sehingga di sini penghasilan brutonya setahun 61 juta. Nah, bagaimana biaya jabatannya? Otomatis kalau biaya jabatannya maka akan dihitung sebesar 5% dari ini. Nah, disesuai tadi aturannya bahwa maksimal 6 juta setahun. Karena ini masih di bawah 6 juta maka masih bisa diakui semua, yaitu 3.050.000. Jadi seperti itu untuk menghitung besaran biaya jabatan per bulan dan per tahun. Oke, kemudian berikutnya, contoh berikutnya adalah di sini bagaimana jika penghasilannya ternyata lebih dari tadi. Jadi lebih dari batasan tadi. Jadi misalkan per bulan 12 juta, kemudian tunjangan lain 500.000, kemudian 150.000 untuk premi asuransi, natura kenikmatannya 850 dan bonusnya 1 juta, di mana di situ penghasilan bruto per bulannya adalah 14.500.000. Maka karena jika dikalikan 5% adalah hasilnya lebih dari 500.000, maka hanya bisa diakui sebesar maksimal sesuai aturan yaitu 500.000. Jadi di sini jika dikalikan 5% yaitu sekitar 725 ya. Biaya jabatannya karena maksimal bisa diakui hanya 500.000 maka maksimal di sini 500.000. Kemudian untuk penghasilan bruto setahun yang bisa jadi tidak langsung penghasilan bruto ini dikalikan 12, tidak. Jadi di sini poin 1 sampai 6 dikalikan 12 kemudian ditambah poin 7. Jadi senilai ini kemudian baru dikalikan 12 kemudian baru ditambah, hasilnya 163, sehingga di sini ketemu
biaya jabatannya juga sama tadi, berarti 6 juta. Jadi seperti itu rekan-rekan semua cara menghitung biaya jabatan untuk nantinya memudahkan dalam penghitungan PPh pasal 21. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan terima kasih.